Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Damar Azani Susanto, mahasiswa dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara pada salah satu narasumber mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai Pancasila apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bahas terlebih dahulu yuk, sebelum melihat saya mewawancarai salah satu narasumber. Lanjut. Pertama, kita bahas mengenai pengertian aktualisasi terlebih dahulu. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, keharusan moral, yang kedua, subjektif, yang ketiga, ketaatan moral, yang keempat, kesadaran moral, yang kelima, internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, yang keenam, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan yang ketujuh, implementasi nilai-nilai Pancasila. Hai semua, kali ini saya akan melakukan wawancara pada salah satu narasumber kita. Baik Bu, selamat siang, Assalamualaikum. Saya Damar Azani Susanto, saya mahasiswa dari Program Studi Teknik Elektro Universitas. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang bisa diterapkan di masyarakat. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Saya dengan Putri, usia saya 44 tahun. Saya berdomisili di Cikarang, profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan saya memiliki 3 putri. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, mengenai aktualisasi Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana ya Bu cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih adik sudah memberi saya kepercayaan untuk bisa menerapkan. Saya sih cuma ibu rumah tangga, tidak terlalu pintar mengenai pelajaran-pelajaran Pancasila, cuma setahu saya sih kalau untuk Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana di Indonesia memiliki lima agama yang di Indonesia dan diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Bahkan di Indonesia juga ada kaum Hucu, di mana minoritas tapi mereka bisa tetap hidup damai di Indonesia karena semuanya acuannya adalah sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia tidak memaksakan kehendak dan tidak memaksakan keyakinan kepada semua rakyatnya. Jadi rakyat bebas memilih agama sesuai keyakinannya, sesuai hati nuraninya, karena urusan keyakinan merupakan sebuah keputusan hakiki dari seseorang dan kita menghargai hak asasi seseorang, sehingga semua berjalan dengan baik dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kita bisa bersatu menyatukan visi misinya, dan pada dasarnya semua agama tujuannya satu, yaitu pada Allah. Cuman bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara mempraktekannya, mereka berbeda-beda tapi tujuannya sama. Sehingga di Indonesia sampai detik ini yang saya tahu tidak pernah terjadi konflik soal agama. Emang ada sih sedikit-sedikit, cuman
Alhamdulillah bisa terselesaikan masalah-masalah itu. Dan saya rasa ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia cukup bagus. Toleransi beragama antar umat agama dengan beda-beda bahasa, beda-beda suku, beda-beda keyakinan agama, mereka saling menghormati. Saya rasa itu. Ya baik ya Bu ya. Bu, untuk pertanyaan kedua, pada sila kedua itu adalah pada Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kira-kira bagaimana ya Bu aktualisasi kita dalam bermasyarakat itu seperti apa? Ya, namanya juga kemanusiaan yang adil dan beradab ya Mbak ya kan, bahwa setiap manusia di mata negara itu sama dan tidak dibedakan dari agama, suku, warna kulit, pendidikan, tingkat pendidikan atau penghasilan, ekonominya dia bagus atau tidak, terus tingkat pendidikannya dia bagus atau tidak. Di sila ini tidak membeda-bedakan. Pada dasarnya di negara Indonesia semua rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan contohnya seperti kalau Indonesia di mata dunia, Indonesia bisa selalu ikut aktif mengirimkan relawan-relawan untuk membantu negara-negara konflik, mengirimkan dokter, mengirimkan tentara, bahkan mengirimkan relawan-relawan para mahasiswa seperti Mbak ini. Kalau emang mau pasti akan dikirim untuk menolong, dan mampu kita harus menolong. Dan tentunya semuanya acuannya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kehidupan sehari-hari untuk anak-anak sekolah atau untuk pelajar-pelajar ya pastinya menghormatin orang yang lebih tua kayak guru, pak guru, para pendidik, dan dia harus menghormatin orang tuanya. Semua itu tercermin dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya baik Bu, seperti itu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, itu aktualisasinya juga seperti apa ya Bu dalam masyarakat? Ya kalau menurut saya sih Mbak, yang namanya persatuan kita kalau di contoh sehari-hari saja ya, dengan kita membeli produk Indonesia, made in Indonesia, dengan sehari-hari kita menggunakan produk-produk negara kita sendiri, itu secara tidak langsung kita menghormati, menjunjung tinggi hasil karya anak bangsa, hasil karya anak negeri yang akan bisa menghidupin negaranya sendiri dan tidak menggunakan produk-produk luar negeri. Boleh sih menggunakan produk luar negeri, tapi alangkah baiknya jika memang negara kita sudah bisa memproduksi sendiri, apa salahnya kita menggunakan produk sendiri? Toh produk kita sendiri juga nggak kalah bagusnya dengan mereka. Terus setahu saya sih Satuan Indonesia itu bisa tercermin di mahasiswa, para pelajar yang berprestasi dalam segala bidang, maupun olahraga maupun ilmu, semuanya bisa mengharumkan nama bangsa di negara lain dengan budayaannya, memberitahukan kepada negara lain bahwa kita ini ada, ini loh Indonesia, dengan kekokohan persatuannya. Mahasiswa atau pelajar bisa menunjukkan ke negara lain, teman-teman mancanegara yang lain, bahwa Indonesia memiliki persatuan yang sangat kuat. Dengan demikian, maka Indonesia akan dipandang oleh negara lain dengan sisi positif. Bisa jadi contoh lain seperti lebih bangga pada negara kita sendiri. Apapun yang terjadi di negara kita,
apapun keadaan negara kita, hendaklah kita merasa bangga sebagai anak Indonesia, sebagai warga Indonesia. Dan kita harus tunjukkan rasa bangga itu ke negara lain. Jangan kita membangga-banggakan negara lain di negara kita sendiri, kemudian kita mengucilkan negara kita sendiri. Terus kalau itu terjadi, gimana gitu persatuan kita? Pasti kita akan terpecah belah karena kita sendiri, anak Indonesia, penerus bangsa, tidak menghormati negaranya. Terus mau jadi apa negara kita dengan tidak ada persatuan? Karena kayak kamu itu nantinya akan datang adalah generasi muda, generasi penerus bangsa, memperkuat persatuan bangsa Indonesia untuk tetap bisa maju, bisa berkembang, dan bisa dipandang oleh negara lain. Saya rasa untuk sila persatuan Indonesia yang saya tahu seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu pada sila keempat Pancasila yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu bagaimana ya Bu, aktualisasi kita dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, namanya juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini di garis bawah musyawarah di dalam pasal 4 Pancasila itu lebih diutamakan. Jadi Indonesia ini dengan musyawarah, segala sesuatu yang diambil, keputusan yang diambil untuk kepentingan orang banyak itu hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga tidak memaksakan kehendak dari sekelompok orang dan yang lainnya akan memperoleh kerugian sementara di pihak lainnya akan memperoleh keuntungan. Tidak seperti itu. Namanya permusyawaratan, kita mengambil segala suatu keputusan untuk kepentingan orang banyak harus bermusyawarah, mengambil suara terbanyak, sepakat, agar di kemudian hari menjalankan keputusan itu semuanya akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Kita memilih, nggak usahlah jauh-jauh wakil rakyat atau apa, nggak usah. Kita lihat aja dalam pemilihan RT. Pemilihan RT hendaklah kita mengadakan musyawarah. Jika memang siapa yang berhak menjadi, dan siapapun boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi orang yang diutamakan dalam suatu masyarakat. Yang penting dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, dan semua itu untuk memerlukan banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu diambil dengan cara bermusyawarah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pada sila kelima Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bagaimana ya Bu aktualisasinya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di situ digambarkan bahwa semua rakyat Indonesia di mata negara, di mata hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka mempunyai hak untuk dipilih dan memilih jika mereka ingin menjadi pemimpin negara atau pemimpin dalam suatu apapun. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajibannya ya mereka atau amanah yang dijatuhkan ke dia untuk melaksanakan, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di situ sesama manusia, saling menghargai, dan apabila seseorang memiliki hasil dari sebuah karya atau keunggulan yang dia miliki, maka manusia lain harus menghormati, dan pokoknya harus saling sama-sama menghormati hasil karya orang lain, tidak memaksakan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setahu saya sih kalau di Indonesia itu seseorang atau kelompok memiliki keinginan itu diperbolehkan karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Toh nantinya
berhasil atau tidak itu tergantung oleh hasil musyawarah yang dipasang. Untuk sila kelima seperti itu. Yang terakhir nih Bu, sudahkah Ibu sendiri mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya seperti apa? Terus pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah saya menghormatin teman yang beragama lain untuk melakukan ibadah sesuai waktunya, sesuai kegiatannya. Saya memberikan kesempatan dia untuk melakukannya dan saya tidak mengganggu, seperti itu. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Insya Allah sih saya memilikilah jiwa kemanusiaan untuk sesama umat manusia. Saya hanya bantu-bantulah sedikit-sedikit tetangga saya yang mengalami kesusahan. Cuman saya paling enggak saya bisa meringankan beban mereka walaupun cuma sedikit. Insya Allah saya juga menekan untuk air, cinta Indonesia, dengan nggak usah lah yang berat-berat, dengan dia selalu hari-hari pahlawan, hari-hari nasional, hari-hari penting yang ada di Indonesia. Terus mereka kegiatan sesuai seperti upacara bendera atau seperti aktivitas-aktivitas yang menggambarkan bahwa mereka itu cinta tanah airnya. Seperti itu saya saudara dan putri saya untuk melakukan hal-hal seperti itu sejak dini. Dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sih, sejauh ini saya sebagai raja suatu kampung atau suatu kota, saya selalu menghormati musyawarah dan saya menjalankan hak saya untuk memilih seseorang. Kewajiban saya untuk datang ke tempat katakanlah TPU dengan saya memberikan suara, dengan saya paling tidak memang nggak besar tapi paling tidak membawa pengaruh untuk kemajuan suatu negara. Jika kita apatis nih, kan kita secara nggak etis lah Mbak istilahnya. Masa kita ikut makan, ikut tinggal di Indonesia sementara kita nggak mau tahu gitu urusan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini saya selalu menghargai hasil karya orang lain. Saya selalu, insya Allah sih saya selalu menjalankan, dan insya Allah saya akan menyetujui kepentingan rakyat banyak. Saya rasa itu sih Mbak dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ya Mbak, sukses selalu ya Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat? Selain itu, wawancara saya dengan salah satu narasumber tersebut dapat mewakili satu pandangan terhadap topik tersebut. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.